Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dengan renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk mengawali dan melakukan aktivitas kami ini, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan hati kami untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu Paulus mengatakan bahwa dia adalah sebagai ahli bangunan yang cakap untuk meletakkan dasar. Ini bukan berarti pengertian bahwa dia membangun suatu bangunan seperti fisik sebuah bangunan, membangun rumah atau membangun gedung. Tapi di sini Paulus ingin mengatakan bahwa dia sedang membangun keimanan jemaat di Korintus, di mana di jemaat Korintus pada saat itu tentu banyak para pemikir-pemikir, orang-orang yang berpendidikan. Pengetahuan menjadi tolak ukur untuk membangun kehidupan pada saat itu. Tentu itu diikuti oleh bagaimana pengetahuan itu yang menjadi dasar bagi mereka untuk membangun kehidupan. Namun Paulus mengatakan di sini tidak ada dasar bangunan yang lebih kuat dibandingkan dengan Kristus yang menjadi dasar bangunan itu. Maka jika iman yang didasari oleh Kristus, maka bangunan itu akan kokoh. Jika dasar dari setiap tindakan dan perbuatan kita adalah Kristus, maka perbuatan kita itu menjadi kokoh dan kuat. Dan inilah kita mau lihat mengapa dikatakan Rasul Paulus dia adalah seorang ahli bangunan yang sangat cakap dalam meletakkan dasar. Yang pertama adalah karena dia meletakkan Kristus sebagai dasar daripada bangunan iman yang dia dirikan, yang dia bangun di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Bukan siapa-siapa, bukan pengetahuannya yang dia kedepankan, tetapi tentang Kristus secara murni yang telah mati dan bangkit, dia telah naik ke surga, dan dia telah menjanjikan tentang keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Dan ini adalah dasar bangunan iman yang mendasari seluruh gerak hidup orang percaya yang mengikut Yesus Kristus. Dan pondasi ini yang harus dipertahankan. Lalu bagaimana supaya di atas pondasi ini boleh dibangun oleh setiap orang yang ingin terus membangun pondasi ini menjadi sebuah bangunan iman yang besar dan kokoh. Ini yang paling penting. Karena itu setiap orang yang akan membangun di atas pondasi yang telah diletakkan oleh Paulus itu Yesus Kristus, maka setiap orang harus melihat dasar pondasi itu supaya semuanya dapat membangun di atasnya. Sebab kunci dari suatu bangunan bukanlah pada apa yang hendak dibangun, tetapi apa yang menjadi dasarnya.
Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu iman kita tidak akan kuat jika fondasi kita tidak kita letakkan di dalam Kristus Yesus. Fondasi iman kita adalah fondasi iman di dalam Yesus Kristus. Maka seluruh gerak hidup orang percaya adalah seluruh gerak hidup di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berbuat baik, perbuatan baik kita akan menjadi kuat dan kokoh karena Yesus Kristus, karena iman kita. Ketika kita bekerja, maka pekerjaan kita itu menjadi kuat dan kokoh ketika kita membangun itu pekerjaan di dalam Yesus Kristus atau di dalam iman kita. Ketika kita membangun rumah tangga, tentu rumah tangga itu akan menjadi kuat ketika Yesus Kristus menjadi dasar daripada persekutuan di dalam rumah tangga itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada sesuatu yang dapat sekokoh daripada dasar Yesus Kristus membangun kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, letakkanlah dasar kehidupan kita di dalam iman kita, yaitu Yesus Kristus yang membangun kebaikan, yang membangun kekuatan yang kokoh dalam diri kita untuk melakukan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tidak ada di luar itu. Karena itu Bapak Ibu, supaya kita tertuju hanya kepada Yesus sebagai dasar atau fondasi di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita harus hidupi itu, supaya apapun yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita dan aktivitas kita sehari-hari, jadikanlah Yesus Kristus sebagai dasar yang kokoh, sebagaimana Paulus telah menekankan itu kepada jemaat yang dia dirikan, termasuk jemaat yang ada di Korintus. Bahkan sampai kita pada saat ini, marilah kita letakkan Yesus sebagai dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman dan pengikut Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, tidak ada dasar yang dapat sekuat daripada dasar yang telah diletakkan di tengah-tengah iman orang percaya, yaitu Yesus Kristus. Membangun sebuah iman tanpa tujuan dan tanpa pengharapan adalah rapuh. Oleh karena itu dalam Yesus Kristus semua itu menjadi kuat. Di dalam Yesus Kristus kami boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, sehingga dasar kami untuk melakukan segala sesuatu bukan lagi diri kami dan bukan dasar-dasar yang lain, tetapi semuanya boleh kami lakukan di dalam Yesus Kristus. Ketika kami berbuat baik, ya Tuhan, biarlah kami mengingat akan kebaikan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami boleh mengenal kebaikan Allah yang sesungguhnya. Ketika kami bekerja, biarlah kami bekerja sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ini juga menjadi dasar dalam kehidupan kami. Membangun rumah tangga, membangun usaha, bahkan membangun apapun di tengah-tengah kehidupan kami, itu semua boleh kami dasarkan di dalam Yesus Kristus, agar semuanya menjadi kuat dan kokoh, dan itu juga boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk membangun kehidupan kami ini, ya Tuhan, atas dasar Yesus Kristus, dan aktivitas kami satu hari ini juga, ya Tuhan, boleh kami lakukan. Biarlah itu semua, ya Tuhan, kami dasarkan di dalam Yesus Kristus, supaya itu boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Dan itu juga boleh menjadi berkat kehidupan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, bersama keluarga, anak, cucu, bersama orang lain, dan bersama orang-orang di sekitar kami, bersama orang sebangsa kami, dan bersama orang-orang di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Biarlah itu semua boleh berjalan, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau yang senantiasa menguatkan kami dan meneguhkan hati kami untuk berbuat yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus yang menjadi dasar iman kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.